Tentunya next Mas ada SNBP ya. Kemudian kuotanya berapa? ITS karena PTNBH maka 20% kami memilih, tetapi nanti akan di beberapa prodi akan berbeda. Kemudian SNBT tentunya di ITS juga 30% karena PTNBH, kemudian yang mandiri kuota kami adalah 50%. Next, untuk distribusi secara keseluruhan karena masing-masing program studi itu tidak 20%, 30%, 50% seperti itu, tetapi ada beberapa prodi yang ditambah SNBP-nya, ditambah SNBT-nya, dikurangi mandirinya gitu ya. Jadi secara keseluruhan nanti di SNBP kuotanya total adalah 1.564 ya, yang menjadi 23,81%, kemudian di SNBT kuotanya adalah 2.189 atau 33,32%, dan mandiri menjadi 2.817 atau 42,88%. Jadi total nanti akan sekitar 6.500 siswa baru yang akan diterima di ITS untuk program sarjana dan vokasi, sarjana terapan. Ya, next. Untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP ya, ini banyak yang bertanya, ITS gimana menilainya, bagaimana seleksinya gitu ya. ITS tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, kami memilih sekolah dulu. Jadi sekolah itu ditentukan indeks sekolahnya dulu. Jadi sekolah tadi Bu Isma ini sudah menyebutkan, indeks sekolah itu terdiri dari apa saja ya, tadi dari akreditasi sekolah, kemudian dari alumni yang sebelumnya dari nilai UTBK, biasanya kami dari nilai UTBK 3 tahun terakhir gitu dari alumninya, kemudian mungkin alumni yang sudah ada di ITS, ya, kami akan menilai indeks sekolah, kemudian kami ranking, kami beri kuota sekolahnya. Nah dari kuota sekolah itu kami menilai individu siswa dari penilaian yang kami dapatkan adalah dari nilai rapot tentunya 50% gitu. Kemudian tadi juga disampaikan ada mata pelajaran pendukung prodi. Kami memilih 2 mata pelajaran pendukung prodi, jadi masing-masing prodi tidak sama ya. Misalkan kalau teknik kimia kami memilih matematika dan kimia. Kalau mungkin di informatika kami memilih matematika dan fisika. Misalkan seperti itu ya. Jadi berbeda-beda. Teknik mesin juga akan berbeda. Biologi berbeda, kedokteran tentunya kami juga akan memilih yang berhubungan, misalkan biologi pasti ada, seperti itu ya. Jadi ada 2 mata pelajaran yang akan kami pilih sebagai nilai untuk seleksi. Kemudian yang tadi prestasi, tentunya kami juga akan menambahkan nilai prestasi yang diakui, yaitu prestasi di tingkat provinsi ke atas ya, provinsi, nasional, kemudian internasional. Kompetisi-kompetisi yang dilakukan di ITS kami akui sebagai kompetisi nasional, sehingga adik-adik yang ikut kompetisi di ITS silahkan mengupload prestasinya ya. Kemudian dari portofolio ini untuk 3 prodi yang saya sebutkan tadi, desain produk, kemudian desain interior dan desain komunikasi visual. Ini jangan lupa adik-adik mengupload portofolio gambar ya. Next, dari penilaian tadi ya, mungkin dari kuota sekolah kami memilih siswa berdasarkan tadi pilihan ya. Kemudian banyak yang bilang tanya ada blacklist karena ini tidak diterima, padahal diterima di prodi ini, padahal mungkin kemarin ada yang tidak daftar ulang gitu ya. Kami tidak pernah memblacklist ya, kami hanya mengurangi kuota gitu aja ya, berdasarkan prosentase yang tidak daftar ulang. Jadi tidak ada blacklist, itu tidak ada di ITS. Jadi adik-adik jangan khawatir misalkan ada kakak kelasnya yang tidak diterima, ya sudah diterima tapi tidak daftar ulang gitu. Mungkin hanya pengurangan kuota saja di dalam sekolah gitu ya. Kemudian nanti saya tambahkan di SNBP ini kan ada KIP kuliah sama non KIP kuliah atau yang reguler gitu ya. Seleksinya memang dipisahkan. Jadi kalau misalkan adik-adik yang tidak KIP kuliah walaupun dia ranking di atas gitu, ranking 5 misalkan, tetapi yang KIP kuliah ranking 40, tapi kok diterima, kenapa kok bisa diterima? Ya memang seleksinya dipisahkan. Jadi KIPK sudah ada jatahnya, 20% itu adalah dari KIPK, dari semua prodi, sehingga kami memilih berdasarkan ranking di KIPK, bukan di reguler karena dipisahkan gitu ya. Jadi jangan
tahun lalu ada yang protes karena hal-hal seperti itu gitu ya, karena ranking di bawah kok diterima, ranking di atas tidak diterima, karena salah satunya adalah KIPK. Adik-adik yang KIPK juga jangan khawatir, punya kesempatan yang besar untuk bisa masuk ke ITS. Kita ke pertanyaan berikutnya ini. Nah, bagaimana mengecek indeks sekolah untuk SNBP ini? Siapa ini? Saya sedikit ya, ya jadi memang indeks sekolah ini ya Pak Unggul, Bu Prof Mamuda ya, kan dipakai, tetapi bukan berarti akan dipublish gitu ya. Tapi saya menganggap gini ya, dari beberapa sekolah itu seandainya nanti mungkin dari Prof Mamuda, Pak Unggul itu juga bisa, apakah sekolah itu boleh mengetahui dengan berkirim surat gitu ya, mungkin ya kalau pingin tahu. Karena apa? Indeks sekolah itu dipakai di SNBP sebagai kriteria seleksi, tetapi nggak bisa dipublish. Kok nggak bisa Bu gitu ya? Karena itu indeksnya itu bukan sesuatu yang sifatnya stuck, jadi tetap gitu. Karena itu bervariasi, dinamis sekali. Kalau tahun ini ya misalnya nih ya, adik-adik mengerjakan UTBK-nya yang nanti mengerjakan UTBK-nya itu asal-asalan, biarin aja lah, aku ikut aja, pokoknya ngerjain, mau lulus nggak saya pikirin, mau lulus alhamdulillah gitu ya. Ini bahaya kalau nanti ini bisa mempengaruhi indeks sekolahnya di tahun depan, karena tadi Prof Mamuda sudah mengatakan 3 tahun terakhir. Jadi kenapa PTN itu menggunakan indeks sekolah? Karena ini menunjukkan kesinambungan antara pendidikan menengah atas ya di sini sampai dengan perguruan tinggi. Sama sebetulnya seperti halnya SNBP, rapornya kita pakai gitu. Nah, sekolahnya juga kita pakai. Nah, sekali lagi seandainya ini kalau boleh mungkin kalau ingin tahu supaya mensupport itu, barangkali saya kenal sekali dengan beberapa PTN yang membolehkan, tapi effort keingintahuan itu harus melalui sesuatu surat formal supaya nanti juga bisa tahu. Itu sih yang bisa saya jawab. Ya, saya tambahkan gitu. Ya mungkin indeks sekolah memang tadi tidak dipublish gitu ya, karena memang indeks sekolah itu akan muncul pada saat seleksi pada tahun tersebut. Jadi kami tidak bisa memberikan indeks sekolahnya berapa, ya kami belum tahu, karena nilai itu akan muncul pada saat kami menyeleksi ya. Data seleksi itu juga akan diberikan juga mepet-mepet dari saat seleksi gitu ya. Kami bukan juga mepet, tapi waktunya mepet gitu. sudah ada waktunya gitu ya. Iya, tapi kalau buat gitu PTN ya. mepet banget ya itu ya. Ya di PTN kan mepet banget karena kami harus mengolah dari berapa ribu sekolah betul. Gitu ya. Jadi dari situ, sehingga kalau ditanya indeks sekolah kami berapa, waduh saya nggak tahu karena data itu belum ada gitu ya. Data belum ada. Kalau data pada saat seleksi itu akan muncul indeks sekolah itu, sehingga kalau misalkan ditanya yang tahun sebelumnya mungkin kami bisa berubah dari tahun yang sebelumnya, karena kan dari rekam jejak sekolah itu kan akan berubah, mungkin dari 1 tahun yang sebelumnya ini mungkin karena siswa yang ikut itu bagus-bagus nilainya sehingga dia bisa saja naik indeks sekolahnya, tetapi kan bisa saja turun kalau misalkan nilainya memang tidak bagus seperti itu, sehingga kami tidak bisa mengupdate indeks sekolah apalagi sebelum pendaftaran SNBP gini. Sudah banyak yang tanya ini, memang nggak tahu kami loh gitu ya, mohon dimengerti gitu. Nanti kalau tahun yang sebelumnya mungkin kami akan beritahu, tapi itu tidak menjamin indeks sekolah tersebut pada tahun sekarang gitu ya. Oke, baik. Ke pertanyaan berikutnya ini ke ITS ini ya, terkait kuota KIP berapa di ITS dan apakah kalau ambil KIPK nanti dapat kesempatan yang sama? Ini monggo, Prof. Ya, untuk KIPK di ITS tentunya kuotanya ya 20%, karena kan sudah ditetapkan oleh pemerintah ya di undang-undang, kalau perguruan tinggi itu harus memberi kuota atau afirmasi kepada calon mahasiswa yang kurang mampu, demikian ya. Jadi kami memberi kuota 20% dan tentunya sama kesempatannya, tetapi bahkan mungkin karena seleksinya tadi sudah saya sampaikan ya, seleksinya itu dipisahkan dari yang non KIPK, sehingga kalau KIPK ya mungkin kalau dalam satu sekolah dia akan punya kesempatan yang mungkin lebih besar dibandingkan teman-teman yang non KIPK begitu ya. Tetapi untuk
untuk fasilitas dan lain-lain kami sama kalau di ITS. Demikian ya. Saya izin menambahkan ya Pak Unggulnya. Jadi untuk KIPK ini mungkin adik-adik calon mahasiswa dan Bapak Ibu guru, masyarakat dan sebagainya, KIPK ini adalah suatu dana yang diberikan oleh kementerian. Jadi nanti ada dua tadi yang sudah saya bilang, kalau misalnya mau kuliahnya itu di PTN akademik termasuk di Politeknik, itu boleh mengajukan KIPK-nya itu di bawah KIP yang Kemendikbud. Sementara kalau misalnya kuliahnya tuh ingin di UIN atau PTKIN, harus KIPK-nya itu berasal dari Kemenak gitu. Jadi jangan nanti dibalik, saya masuk saya daftarnya itu di KIP Kemenak, tapi KIPK-nya Kemenak, tapi kemudian daftarnya di PTN akademik, maka nggak berlaku. Karena memang pendanaannya itu ngucurnya sendiri-sendiri. Dan kenapa tadi saya tertarik sekali dengan yang disampaikan Prof. Mahmudah, bahwasannya itu ternyata kan dikotakin sendiri seleksinya, sehingga kalau masuk dengan KIPK dalam satu sekolah di SNBP itu probabilitasnya lebih besar. Jadi kemungkinan kalau tadi satunya tidak diterima itu bisa jadi karena KIPK. Namun setahu saya di berbagai PTN termasuk di ITS, nanti KIPK itu kepesertaannya juga akan divalidasi atau diverifikasi. Jadi kalau tidak berhak, tidak masuk kriteria dalam penerimaan itu akan diskualifikasi. Betul nggih Prof? Ya, ini penting ya. Ini karena kemarin begini, saya izin cerita sedikit ya. Saya itu dikelui dalam salah satu seorang siswa yang dari KIPK dan insya Allah kuliahnya juga di ITS gitu ya. Tapi kemudian mau daftar lagi gitu ya, padahal sudah diterima KIPK, bahkan ini di topnya ITS gitu ya, di topnya ITS gitu, tapi tidak ingin, artinya tanya ke saya itu tahun depan boleh nggak ikut lagi. Yang lulus tahun kemarin itu belum diatur seperti yang di 2024 ini. Tapi apa iya mau meninggalkan, apalagi KIPK? Kalau IP-nya itu katakanlah masih belum 3, itu kan sebetulnya nggak apa-apa juga kan, masih bisa dikejar. Ini yang penting ya buat apa? Karena saya khawatir ketika nanti yang KIPK-nya itu tadi yang saya ingat-ingat itu bisa saja menjadi punishment ya, tidak dihukum sih, tapi kan mengurangi jatah dari sekolahnya tersebut, bisa ya gitu ya. Karena misalnya mengundurkan diri gitu. Pak Unggul, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, mumpung masih bisa pindah gitu, masih bisa nyoba lagi, itu pengen coba-coba gitu. Padahal kalau dia itu diterima di SNBP, itu tidak mungkin sekarang SNBT pun, karena nanti tahun 2025 Bu nggak mungkin kalau lulus SNBP 2023 gitu. Kalau mandiri Bu, lah dulunya KIPK kok sekarang mau mandiri itu loh. Nah ini kan menurut saya sesuatu fenomena yang agak sedikit tidak menyenangkan ya, tapi buat adik-adik semangat gitu ya. Jadi kalaupun IP itu kan khawatir suka-suka IP itu harus di atas 3,5 itu loh. Begitu 2,5 itu merasa kecil gitu Pak Unggul. Jadi mohon ya adik-adik ya. Jadi sekali lagi saya menemui beberapa pertanyaan yang seperti itu. Terima kasih. Yang tadi ya untuk KIPK ya, memang setiap semester kami melaporkan ke kementerian. Jadi adik-adik jangan sampai terus putus. Kalau putus di tengah jalan ya sudah putus. Nanti kami akan meng-cut semua fasilitas beasiswanya gitu. Karena kami melaporkan di setiap semester. Dan memang minimal memang IPK-nya tidak boleh kurang dari 2 gitu aja. Jadi tapi adik-adik bisa 2,5 berarti ya, udah nggak apa-apa juga ya, kan ya. Jadi adik-adik bisa mengejar di semester berikutnya. Kan. Oke, baik. Ya, terkait KIPK ini kan informasinya kita juga di ITS itu misalnya setelah ada beberapa siswa itu kan ya dari keluarga kurang mampu tapi kartu ini nggak punya Bu, gitu ya. Nah itu ada beberapa case setelah terima daftar ulang itu kan ada verifikasi kemampuan orang tua gitu ya Bu ya. Kalau misalnya masuk kategori 1 itu informasinya akan kita usulkan untuk mendapat beasiswa KIPK, apa benar ini Bu? Ya benar Pak Unggul. Jadi kalau misalkan ada yang belum punya KIP kuliah gitu ya, kartu KIP kuliah, silakan daftar aja, tetapi nanti mungkin seleksinya ikut yang reguler gitu ya, tidak dikelompokkan dengan yang KIPK. Tetapi pada saat verifikasi UKT kalau memang di level 500.000 1 juta itu kami akan mengusulkan untuk mendapatkan KIP kuliah gitu ya. Jadi biasanya kuota KIP
kuliah itu tidak terpenuhi, sehingga mungkin bisa kami usulkan. Tetapi biasanya di akhir-akhir kementerian itu memberikan jatah. Dan tadi sudah diingatkan oleh Bu Isma ini ya, jadi KIP kuliah ini tidak semata-mata saudara mendapatkan kartu KIP kuliah terus ya misalkan otomatis gitu ya. Kami tetap akan melakukan verifikasi ekonomi orang tua. Jadi kalau misalkan mampu ya seharusnya tidak ikut gitu ya. Bahkan gitu sampai ya. Visitasi gitu. Betul, iya. Sampai visitasi. Jadi jangan terus mencoba-coba wah karena gampang untuk masuknya jadi mengurus KIP kuliah gitu, tetapi sebenarnya mampu. Jangan sampai seperti itu karena nanti ITS berhak untuk mendiskualifikasi. Demikian. Oke, baik, itu tadi terkait KIPK. Untuk yang pertanyaan berikutnya ini kelihatannya sudah ini ya tersampaikan tadi ya untuk kriteria bagaimana diterima jalur SNBP. Apakah rata-rata nilai dipakai gitu Bu? Dan juga misalnya tadi yang di sekolah di luar peringkat 1000. Nah untuk tahun lalu itu kan juga sudah nggak ada peringkingan begitu ya. Ya tetap nanti tidak ada perankingan yang peringkat 1000 seperti itu, tapi kami akan menghitung indeks sekolah ulang gitu ya. Kami tetap akan menghitung peringkatnya dibuat sendiri lagi. Ya, ITS akan membuat sendiri. Jadi tidak sama dengan yang peringkat 1000 kemarin ya. Kemudian rata-rata nilai ya pasti dipakai karena tadi untuk seleksi perorangannya menghitung dari rata-rata nilai di masing-masing siswa di masing-masing semester, mulai semester 1 sampai semester 5. Jadi yang saya tambahkan Prof. Muda, jadi SNPMB tidak mengeluarkan lagi daftar sekolah peringkat 1000 gitu ya. Tidak ada lagi sejak tahun 2023. Berarti tidak kita pakai. Pasti kalau tidak dipakai datanya juga PTN tidak menerima gitu, tidak menerima. Lalu tadi disampaikan Prof. Muda ya membuat sendiri dan dibuat pada saat seleksi berlangsung karena disitulah data-datanya kami berikan dari panitia SNPMB. Semoga tidak mepet-mepet. Ya, baik. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Rahma dari SMA Negeri 3 Batam ini ya, mungkin bertanya terkait akreditasi program studi atau jurusan baru gitu ya, karena siswa kan ragu ini kalau mau milih jurusan baru ternyata belum terakreditasi begitu. Bagaimana ini Bu? Ya, yang jelas program studi ini sudah terakreditasi karena kalau belum terakreditasi baik tidak boleh dipilih di SNBP dan SNBT ya. Seperti yang tadi saya sampaikan ada satu prodi yang memang masih nyantol di ITS itu inovasi digital, belum muncul di nama-nama prodi yang bisa dipilih di SNBP ya. Kalau yang jelas pasti sudah terakreditasi baik ya, sudah terakreditasi baik dari BAN PT atau akreditasi minimal dari BAN PT, dan tentunya setelah 2 tahun kami harus mengajukan reakreditasi lagi untuk menjadi yang baik sekali gitu ya, lebih baik ya, baik sekali, di atasnya baik sekali atau mungkin bahkan unggul gitu ya. Jadi jangan khawatir adik-adik karena kan lulusnya kan masih 4 tahun ke depan gitu ya. Jadi ini juga baru masuk gitu ya. Jadi insya Allah pada saat adik-adik lulus akreditasinya sudah naik di atas minimum gitu ya. Saya tambahkan juga izin Pak Unggul, Bu Rahma ini ya dari SMA N3 Batam. Halo Bu Rahma. Jadi ini juga untuk jawaban adik-adik. Di SNPMB, prodi yang sudah masuk itu diperbolehkan muncul di laman kalau sudah dapat akreditasi minimalnya. Jadi otomatis, jangan kalau prodi baru tiba-tiba nggak mungkin bisa sangat baik gitu ya, unggul, namanya Pak Unggul. Tidak mungkin karena memang belum punya mahasiswa gitu ya. Adik-adik juga jangan ragu-ragu, ini ada fenomena yang menurut saya juga agak sedikit pertanyaan gitu ya. Kadang-kadang, Bu nanti kalau sudah lulus nanti jadi apa? Loh, diterima saja belum kok, sudah bicara dengan yang lulus. Tapi kalau memilih prodi tadi sesuai dengan dicoba, dicari, dilihat nanti siapa sih lulusannya itu, gambarannya seperti apa, oke gitu ya. Jadi yakin tidak hanya di ITS bahwa semua PTN yang disiapkan di SNPMB ketika prodinya itu muncul di lamannya SNPMB nanti bisa dibuka daftar PTN SNBP mulai dari Aceh sampai dengan Merauke itu ada semua. Nanti kemudian diklik
kalau misal akreditasinya itu muncul, ininya itu semua muncul, terus kemudian kalau sudah 5 tahun 6 tahun gabung dengan SNPMB, keketatannya itu dimunculkan, diklik saja. Sehingga kalau ingin tahu lebih jauh, silahkan kunjungi lamanya PTN dan masuk ke prodinya itu. Pasti tersedia. Tidak ada sekarang PTN itu dalam tanda kutip etalasenya itu tidak diupdate. Karena sekarang ini adalah webnya PTN itu juga sudah bagus-bagus dan lengkap gitu ya. Silahkan kemudian itu menjadi pertimbangan. Demikian Pak Unggul. Baik, terima kasih Bu. Nah ini pertanyaan terkait kedokteran ini Bu ya, dari Deborah dari SMA Negeri 1 Rembang ya. Untuk prodi kedokteran tentunya yang di ITS ini ya, apakah mata kuliahnya berbeda dengan universitas lain? Bagaimana Ibu? Ya, halo Deborah. Semoga nanti bisa diterima di prodi kedokteran ITS ya. Ya tentunya untuk mata kuliah sama karena untuk bisa mendirikan program studi kedokteran itu kami harus melalui LAMPTKes untuk akreditasi di kedokteran tersebut ya. Jadi harus ada itu. Kalau tidak ada kami tidak akan bisa mendirikan prodi kedokteran. Tentunya mulai dari kurikulum, kemudian mungkin sampai modul-modulnya itu sudah sesuai dengan universitas-universitas lain untuk menghasilkan dokter-dokter yang unggul gitu ya. Jadi sama, tidak akan berbeda. Ya mungkin ada tambahan ilmu baru mungkin yang terkait dengan inovasi dan teknologi itu pasti ada. Itu ada pencirinya gitu ya untuk universitas tertentu. Demikian. Oke, baik. Nah, kemudian ini dari Depok, SMA Negeri 3 Depok ya, dari Nafisah itu ya. Bagaimana peluang SNBP untuk lintas provinsi gitu ya. Bagaimana peluang bila tidak ada alumni di jurusan mungkin di program studi ya tersebut, sedangkan saya ingin menjadi pembuka awal masuk prodi tersebut dari SMA saya. Gimana ini Bu? Ya, di ITS tidak membatasi dari provinsi manapun. Kami tidak seperti mungkin ada beberapa universitas yang satu provinsi diutamakan, tidak ada. Jadi di ITS tetap tidak menganut itu ya, kami menganut malah pemerataan. Maksudnya pemerataan itu semua provinsi itu ada di ITS, diterima di ITS. Jadi itu menjadi untuk ya tujuan kami untuk supaya bisa diakses dari berbagai macam provinsi di Indonesia. Jadi kami tidak menganut itu, dan tentunya kami juga tidak melihat perjurusan ini belum ada dari SMA mana, itu kan nggak mungkin ya, sulit karena sekolahnya aja jumlahnya ribuan gitu ya. Sedangkan prodi di ITS juga hampir seratusan gitu ya, hampir 100 gitu kan, nggak mungkin. Jadi kami tidak melihat dari SMA mana belum ada alumninya di jurusan tertentu ya, tetapi mungkin kami secara keseluruhan mungkin alumni yang memang sudah ada di ITS itu mungkin yang kami lihat gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan sekolah-sekolah yang belum ada alumninya bisa diterima di ITS gitu ya. Karena biasanya kami ada afirmasi juga gitu ya. Daerah mana yang belum ada siswanya, perwakilan yang diterima calon mahasiswanya, maka kami akan memilih gitu ya. Kami karena akan itu syarat masukkan. Akreditasi juga betul, ya. Karena itu ada untuk penilaian akreditasi juga kan bagaimana pemerataan, kemudian dari distribusi sekolahnya dan sebagainya gitu ya. Saya izin menambahkan nih, saya mau ngasih tip buat Nafisa dan mungkin juga ada Nafisa yang lainnya. Nafisa kan kamu tujuannya mulia banget ya, kan pingin menjadi pembuka awal masuk jurusan tersebut gitu. Mungkin tidak hanya di ITS gitu ya. Menurut saya Nafisa, kita harus mempertimbangkan. Nah ini tipnya buat keseluruhan bahwasanya kalau memang tadi sudah ada diterima di ITS misalnya seperti itu, ini berarti adalah clue bahwasanya kita sudah pernah ada nilai indeksnya itu adalah gitu, karena prestasinya tadi sudah pernah diciptakan oleh kakak kelasnya gitu. Tapi kalau belum ada, tadi Prof Muda sudah menyampaikan bisa, karena memang prodi itu menghubungkan dengan nanti akreditasinya besok, sehingga harus semua provinsi itu ada. Kalau belum ada biasanya diambil. Yang diambil siapa? Pasti yang terbaik. Nah untuk Nafisa berarti pastikan, usahakan
Kalau memilih di SNBP, jadilah orang pertama yang memilih prodi tersebut dari sekolah Anda, dari sekolahnya, dari SMA Negeri 3 Depok itu. Jangan satu sekolah itu semuanya pilih prodi yang sama sampai 10 orang. Karena 10 orang itu probabilitas ke satu besar, kedua, ketiga, keempat itu semakin kecil. Karena nggak mungkin dong Prof Mamudah itu mengizinkan dari SMA Negeri 3 Depok 10-nya mengambil prodi yang sama. Pasti yang diambil satu itu pasti diambil. Nah, oleh karena itu Nafisa dan teman-teman yang lain coba pertimbangkan, kalau belum ada diterima sekolahnya itu ingin membuka sebagai awal, masuk dulu ke tempat yang paling kurang peminatnya. Jadi ini kan artinya apa? Daya saingnya paling rendah gitu. Tapi kalau semuanya berebut di yang paling atas, makanya sebelum perang itu ya sudah nggak masuk gitu ya. Oleh karena itu boleh. Nah, sekali lagi Bu, tapi kan saya nggak suka minat. Kalau nggak suka jangan diambil. Tapi kalau coba pertimbangkan, apakah ada PTN itu menjual prodi yang kira-kira nanti 4 tahun lagi kalau lulus nggak laku, nggak mungkin gitu ya. Jadi prodi yang ditawarkan seluruhnya di SNPMB itu tadi ribuan tadi jumlahnya itu semuanya menjanjikan. Demikian saya tambahannya. Baik, terima kasih. Jadi istilahnya kalau di masyarakat itu putra daerah itu ya ada pengkhususan ya Bu ya. Karena ITS di Surabaya nanti yang dari SMA Surabaya atau Jawa Timur dapat prioritas gitu enggak ya? Semua mempunyai peluang yang sama. Nah, itu ya. Baik. Ini ada pertanyaan raise hand dari Sandro Tobing SMA 3 Tarutung. Silahkan, monggo. Suaranya masih di mute. Dari Pak Guru. Masih di mute Pak? Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat, selamat pagi. Senang rasanya bisa bergabung kembali di ITS setelah setiap tahun selalu ikut bergabung di ITS untuk sosialisasi kegiatannya. Pak, saya ada punya pertanyaan, kondisinya seperti ini Pak. Ada anak lulus SNBP di ITS lalu bayar uang kuliah. Setelah bayar uang kuliah ditinggalnya, nggak lanjut kuliah. Terus yang kedua kondisinya ada juga anak lulus SNBP ITS tanpa belum bayar, udah langsung ditinggal Pak. Itu konsekuensinya untuk sekolah bagaimana Pak? Konsekuensi ke sekolah bagaimana? Apakah kita ada semacam kena ban atau tidak? Oke Pak, itu saja. Sebenarnya tadi ada pertanyaan saya juga, apakah ITS itu memperhatikan sistem zonasi? Udah terjawab, tidak ada, semua sama. Terima kasih Pak. Itu saja Pak. Ya, terima kasih Pak Sandro Tobing. Wah, kayak artis penyanyi. Ya. Penyanyi lama ini penyanyi lama. Ya, selamat pagi Pak. Terima kasih sudah bergabung di acara sosialisasi penerimaan mahasiswa baru di ITS. Saya coba jawab nih Pak. Jadi tadi ada siswanya yang sudah pernah keterima di ITS, ya sudah bayar, kemudian mengundurkan diri mungkin ya, kemudian ada yang sudah diterima tapi tidak dimasuki gitu. Ya, ITS tidak memblacklist sekolah ya, tetapi mungkin nanti akan dikurangi kuotanya, misalkan seperti ini. Jadi kami sudah menghitung indeks sekolah di sekolah Bapak gitu ya. Kami sudah menghitung, kemudian sudah di ranking, sudah diberi kuota ya. Setelah diberi kuota, nanti kami akan mengecek sekolah-sekolah mana yang siswanya mengundurkan diri, yang tidak daftar ulang gitu ya. Berapa orang itu kemudian kami akan prosentasekan ya, berapa dari yang diterima, berapa yang tidak daftar ulang. Dari situ kami mengurangi kuota sekolah. Jadi kuotanya saja yang dikurangi, kami tidak memblacklist ataupun menutup kesempatan dari sekolah tersebut untuk bisa diterima di ITS. Jadi seperti itu Pak. Jadi gambarannya kami tetap menerima, tetapi mungkin kuotanya akan berkurang, begitu aja. Saya izin menambahkan ya.
Jadi rasanya nanti aturan ini mungkin tidak berlaku di PTN lain. Ya, betul. Ya, jadi tadi yang Prof Mamuda sampaikan adalah di ITS, ya di ITS. Untuk PTN lain ada kemungkinan memblacklist. Jadi ITS tadi sudah menyatakan statement ya tidak bagus sih, artinya itanya hanya dipanis ya, diberi dihukum harusnya bisa 5 loh yang masuk, tapi kemudian gara-gara kemarin tidak daftar ulang atau sudah bayar tapi tidak kuliah, diberi hukumannya berapa? Mungkin yang diterima enggak jadi 5, mungkin jadi 2 atau 3 seperti itu. Tapi di PTN lain bisa di blacklist. Jadi kemarin saya ketemu dengan salah satu sekolah gitu ya, butuh 10 tahun untuk bisa masuk di sana itu, setelah kemudian juga didekati. Jadi saya sarankan bagi bapak dan ibu yang ragu-ragu sekolahnya itu, saya ini di blacklist enggak sih ya, tapi yang jelas tahu kasusnya, boleh bertanya kepada PTN-nya apakah ini di blacklist atau tidak. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan dari Prof Mamuda, ini menurut saya adalah informasi yang bagus, tapi tadi loh ya, hukuman itu kan ya harus diberikan. Susah-susah ITS itu memilih, menilai, terus kok enggak dimasuki, bayar enggak jadi kuliah, itu kan juga eman sendiri dari sana. Nah yang seperti ini mohon adik-adik calon mahasiswa Indonesia dan bapak dan ibu, kalau milih betul-betul preferensi, mantap gitu, saya mau memilih di situ. Oleh karena itu saya kalau biasanya kan mungkin pilihan kedua, kalau enggak pingin diterima pilihan kedua, cukup pilih satu saja. Nanti tapi kayak promosi nih ya, kayak maaf nih salah tadi ya tangannya, pilih satu prodi saja gitu ya. Khawatir disalahgunakan nanti kalau dipotong. Demikian Pak Sandro Tobing ya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Calvin Umboh ya, dari SMK Teknologi Bulukumba, silahkan. Bulukumba di mana ya? Silahkan Calvin, masih di mute. Masih di mute. Udah. Apakah suara saya kedengaran, Pak? Sudah. Ya kurang. Yang lebih keras lagi. Mungkin didekatkan ya. Apakah suara saya sudah kedengaran? Ya, sudah. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya sama seperti Nafisa, Bapak Ibu. Jadi saya merupakan siswa pertama yang ingin mendaftar ke ITS dan belum ada alumni sebelumnya, sehingga saya ingin meningkatkan indeks siswa ya, seperti yang Bapak Ibu jelaskan tadi bahwa salah satu penilaiannya adalah indeks siswa. Maka dari itu saya meningkatkan prestasi-prestasi yang saya ingin lampirkan nantinya, sehingga pertanyaan saya itu berkaitan sama indeks siswa. Pertanyaan saya itu seperti ini Bu, tentang nantinya ada penghimpunan sertifikat prestasi, dan di SMK sendiri itu ada sertifikat keahlian seperti sertifikat Cisco ataupun sertifikat Mikrotik. Apakah ini dapat, ketika saya lampirkan, dapat meningkatkan peluang saya masuk ke ITS? Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Ya, langsung saja ya, saya jawab. Ya ini, tapi ini bukan kompetisi ya, bukan prestasi kompetisi. Ya, jadi yang diakui sebagai prestasi di ITS ini adalah untuk kompetisi lomba, yang bukan kompetisi lomba itu hanya mungkin hafalan kitab suci gitu ya. Kemudian ketua OSIS itu yang mungkin yang non lomba. Kalau yang lainnya itu lomba gitu ya. Kalau sertifikat kompetensi seperti itu kami belum mengakui ya, karena nanti semua kami akan kesulitan untuk menilai ya, karena kan ada bobot nilainya gitu ya, karena selama ini untuk sertifikat kompetensi belum merupakan salah satu prestasi yang diakui di ITS gitu ya. Mungkin nanti Pak Unggul bisa juga menambahkan. Oke, baik. Jadi untuk prestasi itu kalau di SNBP pun sudah di ini ya, sekarang levelnya hanya sampai level provinsi ya. Seperti itu ya. Yang ITS ya. Kalau ITS, tapi kalau yang kalau yang lain mungkin beda ya. Ya, yang lain beda ya. Tapi
apa namanya kalau di borang di aplikasinya itu yang penting, nah 3 terbaik, nggak pakai tangan gerakan ya, 3 terbaik. Nah 3 terbaik itu memang terbawahnya itu adalah Kabupaten Kotamadya gitu ya, dari Tetapi kalau misalnya kayak ketua OSIS itu gimana? Ya udah masukin saja kepada kabupaten atau Kotamadya gitu. Baik. Ya, masih ada pertanyaan lagi? Saya sarankan kepada siapa tadi, Kavin tadi ya. Kavin tadi itu boleh dong. Tetap aja mendaftar. Kavin tetap mendaftar. Tapi kalau saya prodinya tolong dipilih ya. Pilih yang ini. Nanti boleh tanya loh. Ini kira-kira yang di bawah-bawah itu apa, klaster-klaster bawah gitu ya. Karena kalau yang apa diploma itu kan keketatannya kan tidak terlalu besar. Mungkin saya sarankan juga diploma itu bisa dipertimbangkan ya untuk Calvin ya. Ya karena dari SMK tadi. Iya, karena inline betul dari SMK mana sudah dapat sertifikasi cocok gitu. Jadi nanti cocoknya memang lebih ke diploma dan kemungkinan diterima di diploma itu sangat-sangat besar. Iya. Kalau di ITS. Iya, di ITS juga secara nasional juga secara seperti nasional itu. Juga sama tadi sudah ditunjukkan oleh Bu Isma ini berapa sih prosentase kesempatan diterimanya gitu ya. Baik, oke. Ya itu untuk Calvin ya, semangat ya.